Selamat malam teman-teman ya. Nah, malam ini ada yang tanya lagi tentang pada waktu mau tarung, apakah perlu jari jempol belakang ini dibungkus Hansaplast ya, dibungkus Hansaplast atau Handyplast. Nah, ini perlu enggak dan bagaimana aturannya? Ini sebelum saya menjawab, saya mau cerita dulu ya. Cerita dulu. Jadi waktu dulu saya juga pernah. Jadi ayam ini pada waktu mau tarung, nah ini jempol belakangnya ini tidak saya bungkus Hansaplast ya, tidak saya bungkus Hansaplast. Nah dulu waktu lama sekali ya, jadi karena juga mungkin saya juga nggak tahu aturannya, saya belum pernah masalah ini ya. Pokoknya ayam mau tarung sudah tidak saya bungkus ya untuk jempol belakang ayam ini, jadi tidak saya bungkus. Nah terus akhirnya saya airi, saya kasih makan, udah terus tarung. Nah setelah tarung setelah airan pertama ini jari belakangnya ini bawahnya ini lecet ya, sampai berdarah ya, sampai keluar darah bawahnya ini. Nah setelah itu, setelah selesai tarung, 15 menit, ini di pro ya, 15 menit. Habis itu setelah itu saya ambil mau diairi, ini saya bungkus dulu Hansaplast ini. Nah, sebelumnya tadi tidak saya bungkus ya. Setelah tarung habis itu saya bungkus Hansaplast. Nah, posisi ayam saya ini posisinya unggul ya, posisinya unggul. Nah, istilahnya lawan lebih dominan dihajar lah, punya saya lebih unggul lah gitu. Terus ini cuma jari belakang ini berdarah, berdarah lecet lah dari belakang kanan kiri ya pada waktu itu. Nah karena ini ayam juga baru beli, ini juga mainnya istilahnya hanya uji coba saja di pinggiran. Ini tiba-tiba saya juga belum ini, langsung saya aduk. Oke, tiba-tiba ini jari belakang ini lecet. Setelah lecet, airan mau ngair kedua, ini sebelum di air saya bungkus Hansaplast dulu. Setelah saya bungkus Hansaplast baru saya airi. Nah, setelah itu pada waktu saya bungkus Hansaplast ini tim lawan ini tidak setuju ya, tidak boleh lah, tidak memperbolehkan ayam saya ini dibungkus Hansaplastnya. Karena posisi ayam mereka ini asor, nah, jadi mereka tidak mau ayam saya ini dibungkus Hansaplastnya. Karena pada waktu itu ayam saya sebelum di air itu tidak saya bungkus. Nah, terus begitu di air ini kok saya bungkus. Akhirnya terjadi perdebatan, akhirnya ribut ya. Karena mereka merasa asor juga, mereka nggak mau, nggak terima. Akhirnya ribut, wah baku ribut lah istilahnya. Panitia juga bingung. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Akhirnya ini banyak yang orang taruhan itu nggak mau. Akhirnya ngompor-ngompori supaya nggak jadi, supaya dibatalkan. Akhirnya batal pertarungan. Padahal posisi ayam lagi unggul, cuma ini gara-gara jari bengkol ini berdarah punya saya bungkus Hansaplast, saya ribut. Saking ributnya juga kita sama-sama nggak mau ngalah, sana juga nggak mau ngalah, ya sudah akhirnya nggak jadi tarung, buyar akhirnya. Ramenya seperti itu. Nah, jadi untuk itu, setelah itu baru panitia juga saya tanya untuk lebih jelasnya bagaimana. Sebelumnya ya karena ini kan main pinggiran ya, jadi istilahnya ya sebenarnya yang kebenarannya itu memang aturannya seperti ini ya. Aturannya untuk ayam masalah bungkus Hansaplast atau bungkus depan, bungkus jari depan, jari belakang, atau kuku copot, kuku lepas berdarah, itu kalau sebelum tarung ayam ini kita bungkus, berarti kalau misalkan ini bungkusnya lepas, nanti berikutnya setelah kita air bisa kita pasang lagi. Nah, bisa kita pasang lagi, kita perbaiki, nah itu bisa. Tapi kalau sebelum tarung kita tidak bungkus, tiba-tiba ada masalah dengan jari, dengan apa, dengan kaki, nah ini ada masalah pendarahan atau kena jalu atau apa, karena sebelum tarung kita tidak Hansaplast, tidak kita bungkus, nah itu berikutnya tidak boleh kita bungkus, karena seperti itu, aturannya seperti itu. Tapi kalau sebelum tarung kita bungkus, tiba-tiba ada istilahnya ini bungkusnya ini nggak pas atau apa, kita buang malah nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita bungkusnya kita lepas malah nggak apa-apa untuk jari-jari kaki. Tapi kalau kita sebelumnya tidak kita bungkus itu tidak boleh. Aturan dari panitia seperti itu.
Ini untuk aturan pro yang di tempat saya ya, mungkin di tempat rekan-rekan ada aturan sendiri ya, itu tergantung di sananya lah. Tapi untuk di kondesan selama ini juga saya tanya panitia nggak ada masalah sebenarnya. Mau dibungkus mau dilepas, kalau jari-jari kaki itu nggak ada masalah. Ini dari panitia yang pernah saya tanya ya, tapi nggak tahu tempat lain ya. Karena ini juga aturan bakunya saya lihat belum ada aturan baku. Ini tentang bungkus membungkus jari belakang atau jari depan yang bermasalah. Terus apa gunanya sih ini? Jari membungkus jari belakang, jari depan hancaplas ini apa gunanya? Sebenarnya memang ini ada yang perlu dan ada yang tidak ya. Jadi untuk itu ayam itu kalau memang sebelum kita aduk, kita coba dulu, kita abar. Nah, jadi jari belakang ini ada ayamnya memang kalau dia tarung harus dibungkus. Kalau nggak dibungkus dia akan lecet. Memang ada tipikal ayam seperti itu ada. Dan banyak juga yang tidak perlu dibungkus. Jadi kita ketahui karakter ayam kita seperti apa. Kalau memang dia perlu, kalau setiap tarung dia kok lecet, berarti dia harus dibungkus. Kalau tiap diabar kok dia tidak ada masalah, tidak lecet, nah itu berarti tidak perlu dibungkus. Jadi saya pernah juga punya ayam yang jarinya depan, jari depannya itu agak ciker satu begini. Nah itu kalau tiap saya abar ini bawahnya ini selalu dia lecet sampai pendarahan. Pasti itu setiap saya abar dia pendarahan. Nah, pendarahan akhirnya apa? Abar berikutnya saya coba saya hancaplas mutar bagian depan. Dari depan saya kasih hancaplas, itu pun saya abar lagi masih lecet lagi karena kurang tebal hancaplas. Jadi oh berarti ayam ini karakternya setiap diabar atau diaduk dia harus dihancaplas tebal dari bagian jarinya. Jadi perlu setiap mau tarung saya hancaplas mutar banyak-banyak itu saya kasih tebal. Nah itu. Jadi karakter ayam seperti itu. Dan banyak juga yang ayam tidak perlu dibungkus, jari-jarinya dia tidak ada masalah. Jadi tergantung karakter ayam kita ya. Jadi untuk itu yang tahu ayam yang mau tarung ya rekan-rekan sendiri, ayam-ayam Anda sendiri. Jadi itu karakternya tergantung ayamnya. Tidak ada yang perlu dibungkus dan ada yang tidak perlu dibungkus. Jadi seperti itu ya. Untuk penjelasan saya tentang pembungkusan jari belakang atau depan jari ya. Itu bermanfaatnya yaitu tadi mengurangi yang lecet, mungkin kukunya juga ada masalah, itu mengurangi. Istilahnya mengamankan lah. Tapi kalau ayam yang tidak ada masalah, selama kita coba juga jari-jarinya aman, tidak pernah lecet, istilahnya nggak ada kendala, nggak perlu kita bungkus. Saya juga banyak ayam mau tarung, oh ini aman, berarti nggak pernah saya bungkus. Tapi kalau ayam itu kita coba kok bermasalah, sering lecet, ya harus kita bungkus, ya wajib kita bungkus itu. Karena apa? Nanti akan menjadi perdebatan pada waktu mau tarung. Kalau kita tidak bungkus, setelah itu airan keduanya kita mau bungkus, biasanya kalau lawannya udah mengerti itu akan jadi perdebatan, biasanya seperti itu. Nah untuk itu mengantisipasi agar ayam kita itu mau tarung, yaitu tadi ya bisa kita bungkus, yang butuh kalau enggak ya kita usah kita bungkus. Itu penjelasan saya menjawab tentang perlu atau tidaknya membungkus jari belakang, jari depan dengan hancaplas. Itu kalau mau tarung ya, itu seperti itu. Kalau selesai tarung ya kita buka saja, jadi seperti itu. Itu ya, mungkin agak kurang jelas bisa ditanyakan lagi, tapi ini lebih jelas ya, sudah sangat jelas ya sepertinya ya. Itu aja menjawab pertanyaan teman-teman tentang membungkus jari belakang atau jari depan pada waktu ayam mau tarung. Itu ya, selamat malam teman-teman.